Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Kawan-kawan Bang Dut, balik lagi di konten Bakwan, Bang Dut dan kawan-kawan. Dan seperti biasa, Bakwan akan ngobrol dengan teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang memang berdagang ataupun sudah mulai berdagang sebelum kita. Jadi kita bisa belajar nih apa tips-tipsnya, kemudian mungkin masalah-masalah yang mereka hadapin sehingga kita bisa ambil ibrohnya untuk kita aplikasiin di usaha kita berikutnya. Tapi sebelum mulai, seperti biasa kita ngucapin jazakumullah khair buat kawan-kawan di Kambing Bakar Bangdut atas supportnya, kemudian juga kawan-kawan di Fulka atas supportnya. Nih Fulka nih, wah Masya Allah. Jazakallah khair. Dan ini sudah hadir bersama kita salah satu kawan kita juga, ini ada Bang Faruk. Ya, Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Faruk, apa kabar Faruk? Sehat? Antum? Alhamdulillah. Baik bang. Masya Apa gimana? Allah. Sehat, Alhamdulillah. Faruk, ini apa namanya, Ana mau nanya ke Antum nih. Sebelumnya, nama lengkap Antum siapa nih? Nama lengkap, nama asli. Oh nama lengkap Faruk Muhammad Bakil. Wah, Muhammad. Eh, ya. Ya, ya. Antum sudah Ya. berkeluarga? Sudah berkeluarga? Udah. 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 Anak berapa? Satu. Istri? Satu juga. Oke, Masya Allah. Sebetulnya ini Faruk udah kenal lama sama Apa. Kita juga satu tim sama Faruk di sebuah divisi. Oke, Faruk, seperti biasa Faruk, kita di konten Bakwan ini kan mau belajar nih Faruk. Kan banyak sekali nih kawan-kawan kita memang sudah mulai berdagang nih dari yang sebelumnya menjadi pekerja biasa jadi pengusaha saat ini. Nah, makanya kita ngobrol-ngobrol nih dengan yang sudah berdagang duluan dari kita. Makanya Faruk bolehlah coba kita mau kenal dulu Faruk sebelum saat ini kan Faruk memang sudah mulai usaha ya, gitu kan ya. Nah sebelum mulai itu backgroundnya apa Faruk? Boleh cerita ke kita belum? Boleh cerita ke kita nggak background sebelum menjadi pedagang? Sebelum menjadi pedagang dari kuliah ya bang. Dari kuliah dulu, awal-awal kuliah dulu udah mulai part time lah di sebuah rumah makan tersaji. Oke, sempat juga ya? Sempat. Ayam atau pizza? Burger. Burger. Iya. Oke. Terus? Kemudian setelah itu dari situ juga keluar dari restoran cepat saji itu Faruk di toko baju lah kita bilang. Baju, oke. Bergerak di bidang konveksi. Ya. Ini masih jadi pekerja ya? Masih jadi pekerja dari awal kuliah tuh. Oke. Terus? Beres dari situ tamat kuliah baru Faruk kerja di perusahaan properti. Oke. Setelah ya itu nggak sempat lama, paling setahun gitu lah. Kemudian Faruk lama itu di 8 tahun itu di perusahaan otomotif sebenarnya. 8 tahun di situ. 8 tahun kerja sebagai pegawai 9 to 5 lah. Pagi pulang sore. Ya. Itu di bagian apa? Akunting dulu, betul ya? Keuangan sih ya. Keuangan semua yang Faruk yang pegang. Oh, oke. Faruk, jadi apa yang Faruk rasakan saat jadi pekerja itu? Bosan atau apa sehingga jadi pedagang? Soalnya kalau ditanya bosan, iya sih. Salah satunya itu bosan juga kan. Terus ini sih sebenarnya waktu. Oh ya, waktu kita waktu luangnya terbatas lah. Jadi kalau melakukan apa-apa juga terbatas. Terus juga karena juga dulu di back office, jadi
pokoknya jadi kayak merasa menghilangkan kreativitas lah. Iya, pokoknya kayak robot gitulah, bangun subuh, mandi, pergi kerja, Ya, pulang, tidur. Gitu aja tiap hari gitu aja kan. ya, Ya, tuh. Ini sebentar, pulang ya. makan tidur. Iya, sebentar. Ini buat kawan-kawan Bang Dun, ini baru pertama mulai bisa diambil nih pelajarannya. Bahwasanya kerja kantor tuh nggak enak. Enaknya jadi pedagang memang. Ya, Jadi ya, gitu. ada bilang gitu ya kan, Iya, gitu ya. iya. Jadi kalau 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 Anda nyaraninnya udah jadi pedagang aja. Kerja kantor tuh coba lah. Bangun tidur, aduh, mandi ke kantor. Habis itu balik kerja. Jadi pedagang enak, kita bisa punya waktu untuk lebih banyak beribadah, belajar, terus kita yang nentuin kapan quality time sama keluarga. Ini quality time kita hari Sabtu Ahad itu pun kadang masih kepikiran kantor. Susah. Jadi semangat Ya, untuk berdagang. kalau nggak lembur. Nah, jadi kalau nggak lembur, kalau nggak lembur, ya. Jadi gitu. Jadi berangkat dari situ akhirnya antum langsung mulai usaha ya. Sebelumnya alhamdulillahnya jadi kan Hmm. ini ceritanya waktu ngambil usaha ini lah ya, jalan ceritanya. Jadi tiap pagi mau pergi berangkat ke kantor tuh agak susah nyari kopi lah gitu bilangnya. Nyari kopi ya. Kopi pagi-pagi. Kan pulang kerja malam tuh. Terus ininya berangkat pagi masih ngantuk kan. Nyari kopi yang saya bilang yang proper lah, yang beneran lah kopinya. Ya. Nyari keliling Medan nggak ada. Jadi kepikiran pikiran ini bakalan jadi peluang sih sebenarnya kalau dibuka gimana nyediain kopi pagi, yang untuk itu orang-orang berangkat kerja karena kan dilihat dari kebiasaan orang luar sana, kalau kopi itu pasti pagi sih ya, sebelum berangkat kerja. Tapi kan karena kebiasaan orang Medan, kayaknya sore semua sih bukanya, jadi agak kesusahan sih. Ya, biasanya kan kopi jadi salah satu pengobat untuk morning sick judulnya ya. Biasanya morning sick itu jadi baru bangun, morning sick, sehingga kopi itu bisa ngebangkitin semangat ya, karena dia kan ada zat kafein atau something lah di situ. Nah, Farouk, jadi ini buat kawan-kawan Bang Dut, ini Farouk ini adalah pemilik usaha dari Barokah Coffee, yaitu usaha kopi tapi dia pakai mobil. Nah, itu yang menarik kenapa Farouk kita interview, karena sebetulnya Bang Dut sudah menginterview 2 orang pengusaha kopi. Kita males balik lagi ke kopi, tapi karena menurut kita Farouk ini menarik, kenapa? Soalnya usaha dia beda. Kalau yang kopi lainnya itu kan kafe itu, established di satu tempat. Nah, Farouk ini mobile. Nah, yang mana tanya Farouk, kenapa antum nggak buka kafe aja yang tetap gitu, established di satu titik? Kenapa antum milihnya mobil? Cuma pengen tampil beda supaya dilihat orang-orang atau ada semacam pemikiran ini kayaknya slow nih kalau dibuat? Apa yuk? Boleh kasih tahu kita? Sebetulnya kalau goalnya sih pengen sih punya store sendiri satu gitu. Tapi kayaknya lebih seru kalau misalnya kalau kita perlu sebuah barang itu, kan enaknya kalau barang itu yang dekat sama kita kan, bukan kitanya yang itu, ya betul. Ya, terus juga media, kenapa milih kopi truck ini karena lebih gampang untuk media promosinya juga sih. Jadi kita kemana-mana bisa membranding si kopinya. Tapi kalau misalnya kebetulan alhamdulillahnya udah ada lah store yang tetapnya, yang stay-nya, tapi itu masih gabung di kayak food court gitulah. Oke. Oh, sekarang si Barakanya. Oh, sekarang Barokah ini sudah ada stay store tetapnya. Itu yang di jalan apa ya? Jalan apa?
Ayo Bro, iya betul. Nanti kita cerita ke sana dulu. Tapi yuk, ini kan Baoka ini kan mobile gitu kan. Tadi poinnya penting tuh. Berarti ini buat kawan-kawan Bangdut bisa nih dijadiin ibrah juga nih pelajaran bahwasanya salah satu ide dari Faruk untuk buat dia truk ini memang ya mungkin masalah branding. Wah, jadi sekali main 2 kali pukul. Jadi tempat jualannya dapat dan brandingnya bisa terus-terusan karena minimal dia pergi dia pulang orang akan ngeliat Baroka Coffee gitu ya. Jadi secara automatically orang ngelihat Baroka Coffee ini apa sehingga nanti orang jadi penasaran. Ya minimal goalsnya adalah dia bisa search di Instagram Baroka Coffee ini apa sehingga dia bisa tahu apa. Nah, jadi branding juga keren tapi cara branding yang paling murah dan fleksibel bisa ditiru nih salah satunya contoh di Baroka Coffee ya. Oke, tapi ini kan mobil lo. Berarti kan kayak yang Antum bilang tadi kan memang salah satu nih goalsnya adalah gimana caranya supaya kopi ini yang mendatangi orang yang butuh gitu ya. Karena memang mungkin kalau yang Anda tangkap kan pemikiran Antum adalah susah kalau orang yang bekerja pagi harus buru-buru pergi ke kedai kopi. Mending dia cari tempat kopi yang memang dekat dari warungnya. Nah, permasalahannya ini kan Antum akan ribet di masalah perizinan. Pasti kan nggak gampang juga nih. Maksudnya cari tempat yang mengizinkan Antum nongkrong. Ada nggak masalah-masalah gitu di awal mula usaha ini? Atau kalaupun ada, solusinya Antum buat apa kemarin? Sementara kalau yang Baraka ini kan kita menyewa lahan sebenarnya. Lahan untuk dijadikan tempat. Kita koordinasi sama orang pemilik lahan untuk kerjasama lah kita bilang dengan Baraka Coffee-nya. Mau dia sewa lahan atau mau dia bagi hasil itu kita bicarakan lah sama orang pemilik lahannya. Masalah yang di ini sih sebenarnya orang sebenarnya awalnya underestimate sebenarnya dari awal kalau misalnya kita menawarkan produk, Pak saya ada Pak lahan Bapak boleh saya sewa nggak untuk usaha saya gini. Belum sempat dijelaskan juga nggak bisa disewain. udah istilahnya udah jijik duluan deh kan nggak jelas ini gitu kan gitu karena mindset orang Medan dengan kita bilang jualan pinggiran ya. Mindset orang dengan jualan pinggiran itu kotor, jorok gitu. Jadi dia belum lihat, udah ini duluan sih, udah mau putusin duluan kalau itu nggak cocok. Padahal kan kalau dia lihat atau dia bandingkan ya kita kan bisa ngasih argumen. Jadi sempat jadi kendala ya. Sampai akhirnya gimana cara waktu nyari-nyari ya. Maksudnya gimana caranya akhirnya Antum bisa ngenalin mereka bahwa Antum ini adalah potensial buyer untuk menyewa lahannya gitu loh. Sebenarnya jelasin lah gimana sejarah gimana si Baraka Coffee-nya kan bentuknya gimana, kami juga jualan dari jam berapa sampai jam berapa, terus kami sistemnya gimana, sampahnya gimana, pokoknya meminimalkan terjadi kita bilang kerugian lah untuk pihak dia gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kita tuh ngasih option yang menguntungkan sama dia juga sih Bang. Gitu. Dari orang tuh tertarik sih. Oke, jadi gimana caranya? Tapi sebenarnya mau cerita nih Bang. Sebetulnya kalau si Baraka ini lebih kepengennya per event sini jalan. Misalnya ada apa kayak kemarin terakhir kita event sepedaan.
Kami juga terima wedding. Oke. Itu sih Bang. Jadi lebih ke situ branding sebenarnya. Kalau stay itu sebenarnya apa ya, nilai plus aja lah Bang. Untuk ada ini harian aja. Oke. Biaya operasional harian. Siap. Berarti sebetulnya marketing selling view-nya, selling point-nya adalah memang tujuannya lebih kepada yang efektivitas untuk kegiatan mobile ya. Maksudnya event-event yang memang ada pengerahan massa di sana gitu ya, Oke. Untuk lebih penguatan branding atau memang itu hanya untuk penguatan branding saat ini atau menjadi fokus utama dari Bayoka sendiri itu? Kalau dulu sih sebenarnya fokus utama Bang. Oh dulu fokus utama. Fokus utama dulu ya. Tapi sekarang karena udah ada apa kita bilang ya, udah ada store pribadi ya. Yang di Haimuru itu, jadi si Baraka ini lebih mengedepankan si event itu sebagai ini aja sih Bang, sebagai apa namanya? Branding. Additional revenue tapi bisa untuk penguatan branding gitulah ya. Ya benar Bang, benar. Oke, Masya Allah. Ini keren nih. Jadi buat kawan-kawan Bang Dut nih, jadi ketika kita punya usaha, ya kita tentuin dulu nih goals utamanya apa. Awalnya memang itu untuk menjadi fokus untuk revenue, tapi ternyata bisa jadi side goals. Wah, keren nih. Jadi goals utamanya jangan dihilangin dulu, siapa tahu bisa jadi nambah-nambah kan keren. Kayak Faruk nih. Amin. Jadi goals utamanya jadi untuk penambahan karena sekarang udah ada store. Tapi Rok, mau nanya, kenapa milihnya kopi? Kan antum dulu sempat kerja di Baga, terus sempat juga usaha baju ya. Kenapa milih usahanya malah kopi? Nggak ada hubungannya kan, maksudnya karena cuman memang antum cinta kopi atau memang cuma karena rasa penasaran antum tadi yang kalau mau pergi kantor nggak ada kopi? Masa cuman itu atau memang ada alasan lain tuh? Sebenarnya ya dua-dua sih Bang. Kalau misalnya saya penasaran kan pagi-pagi kan nggak ada kopi yang bisa yang dicari lah, yang kopi yang proper lah kita bilang dengan budget kantorannya kan Bang. Iya. dengan budget kantoran tapi yang kopi yang proper dan maksudnya yang pakai mesin lah gitu. Di situ sih jadinya. Jadi kenapa milih kopi, karena yang satu memang suka kopi, yang kedua memang ketemu peluang itu tuh yang pagi-pagi nggak ada kopi itu. Dan yang ketiga yang gimana cara buat kopi yang nggak kalah rasanya sama yang kafe-kafe, tapi kita bilang pinggirannya lah ya. Kaki lima ya. Dan antum memang ada basic paham kopi, maksudnya kan ketika buka usaha ini kan nggak mungkin antum knowledge-nya sama sekali nol, atau knowledge nol tapi antum hire orang atau gimana ketika take awal antum mulai usaha ini gimana? Untuk pertama kan alhamdulillahnya Faruk kan memang suka kopi Bang. Terus udah ada pemain step yang untuk keluar dari kantor, mulai usaha segala macam. Nah itu gunain buat belajar kopi sih Bang. Jadi untuk pertama Faruk sendiri yang terjun, nggak pakai anggota, nggak pakai. Oh gitu. Tim. Berarti jadi emang harus tahu alurnya dari A sampai Z sih. Oke, dari awal si kopi mentah prosesnya sehingga bisa disajikan sama konsumen gitu ya, oke? Iya, tapi nambah lagi alur bisnis si coffee truck itu kayak mana harus belajar juga. Oh iya. Pokoknya semua belajar. Oke, jadi itu dia buat kawan Bang Dut nih. Belajar itu penting. Jadi kita harus tahu ilmu sebelum beramal. Faruk, apa itu Faruk? Bahasa Arabnya Faruk? Ilmu sebelum beramal. Al ilmu qabla qauli wal amal. Iya, gitulah dia. Pokoknya gitulah ya.
Jadi ilmu itu tetap. Jadi jangan sampai kita terjun ke suatu bisnis, kita nggak paham. Cuma iseng-iseng, misalnya contoh, kita mau bisnis kacang rebus, tapi kita nggak tahu kacang rebus yang enak itu kayak mana, main asal beli kacang, kan susah untuk jualannya. Tapi kayak Farouk ini dia kan belajar dulu nih tentang kopi, pengolahan, bisnis truknya seperti apa. Dan alhamdulillah atas izin Allah, akhirnya dia sekarang bisa punya satu store sama satu mobile. Oh ini dia anak. Siapa namanya itu? Hamzah. 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 Oh iya. Oke, Farouk. Kesalahan satu lagi sama pebisnis awal lah kita bilangnya. Awal mula bisnis itu, orang itu nggak tahu proses, Bang. Jadi orang itu gitu, hanya kepatok sama modal. Misalnya gini, si abang punya duit, mau buka kopi, abang hire barista, baristanya udah bagus, usaha ada jalan, baristanya cabut, abang kelimpungan. Iya. Jadi seharusnya yang paling penting dicamkan itu pemilik. Kita tuh harus tahu. Pemilik harus tahu. Jadi misalnya kapan-kapan ditinggalin sama tim, ya nggak ada masalah. Bisa sendiri yang turun. Betul. Ya, dan ini sudah saya juga disampaikan nih sama kawan-kawan kita yang kita ngobrol kan. Banyak kejadian memang dari kawan-kawan kita yang dia awalnya punya chef misalnya yang memang jago masak, tapi mungkin karena kepedean dari si pemilik bahwasanya ini orang nggak akan pergi, jadi hanya pas ditinggalin banyak sekali yang kejadian usahanya malah tutup bahkan. Jadi karena kalau berubah dia akan berubah rasa. Nah makanya mungkin di episode sebelumnya Bang Dut ingetin nih buat kawan-kawan, bisa aja caranya pertama kalau kita memang punya kelebihan ya ajak dia menjadi salah satu pemilik, bisa juga begitu. Entah ide itu ide dia menjadi pemilik dengan saham yang persentase kita bagi, atau dia mungkin kalau dalam sisi syarikatnya mungkin bisa dijadiin sebagai pengelola, dan itu bisa dia berhak mendapatkan hak lebih besar 50%. Itu bisa. Jadi tergantung tergantung kita mau ngikatnya seperti apa. Karena kalau gaji berat ya, karena dia apa bahasanya itu sense of belonging. Wih, keren kali. Jadi rasa kepemilikannya terhadap usaha itu kurang kalau cuma gaji. Tapi kalau dia punya persentase, oke nih sekian persen nih dari keuntungan lu dapat, wah dia akan gigih insyaallah ya. Ya itu kan Farouk, jazakallah itu faedah yang berikutnya nih atau pelajaran selanjutnya kita bisa dapat dari Farouk. Nah Farouk, Ana kan taunya usaha antum ini memang kopi, tapi terakhir Ana ke tempat antum kan banyak jual makanan juga ya, iya kan? Kenapa akhirnya antum memilih ada mau masukin walaupun itu kan makanan dari luar ya, tapi maksudnya kenapa antum terpikir untuk kayaknya seru nih pakai makanan, kenapa? Karena orang kalau ngopi itu biasanya ada temennya ya, entah itu cemilan, entah itu makanan berat, juga permintaan pasar juga sih Bang sebenarnya. Kenapa di sini waktu minum gitu, ada ini gitu, dia nanya, itu sih yang harus tangkap. Gitu. Kenapa nggak buat cemilan sekalian kan? Juga kan juga untuk bantu kawan juga masarin barang-barangnya gitu. Ya, dan akhirnya orang dengan ada cemilan itu malah jadi lebih lama duduk ya, jadi bisa order nambah gitu ya. Iya. Berarti kadang kita memang kadang memang kita harus mendengarkan nih arahan dari konsumen, karena mereka yang tahu selera mereka seperti apa kan, atau memposisikan diri kita sebagai konsumen lah. Dan memang kayak kami lah misalnya dulu nongkrong di Baroka kan memang cuma ngopi, tapi hanya dengan adanya kebab, ada banyak ya yang kebab, terus snack cookies, orang jadi lebih lama. Kenapa? Dia bisa sambil ngemil, jadi dia minum kopi dapat, kenyangnya dapat, dan bisa order kopi berikutnya. Ya, Farouk, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Farouk, sekarang kan sudah punya outlet gitu ya.
Itu boleh cerita sama kita, outletnya itu sekarang di mana dan apa aja yang dijual? Kita pengen tahu antum jual apa aja. Nanti buat kawan-kawan Bangdut, nanti ada fotonya produk-produk Faruk nih di tengah, ada foto kopinya. Jadi sambil dia jelasin nanti kita bisa ngeliat produk-produknya si Faruk. Boleh jelasin produk-produk yang antum jual apa aja saat ini, yuk? Dan harganya ya, kasih tau harganya. Ini sekalian kasih videonya bang? Apa fotonya? Gak usah, fotonya nanti email aja, fotonya email ke kita. Nanti kita edit di tayang di tengah-tengah. Kalau misalnya yang paling favorit di Baraka itu kan Sanggar sih bang. Sanggar Baraka. Okay. Sanggar Baraka jadi itu. Kemudian ada juga itu range-nya, kalau kami range-nya di nggak ada yang di atas 20 sih sebenarnya. Oh, maksimum harganya 20 ya? Paling 20.000 yang diingin itu 20.000, yang paling 18 bang. Oke. Itu yang paling mahalnya. Tapi kalau yang untuk yang lain-lain kayak kopi susu aren itu harganya dinginnya 18. Ya. Panasnya 15. Kalau kopi hitam panasnya 13, dinginnya 15 ya. Oh gitu. Kemudian kalau ada kemudian ada latte, cappuccino, semuanya base espresso semua. Okay. Kalau untuk kopinya. Jenis kopinya apa? Kalau misalnya semua kami pakai Gayo Arabica dong. Gayo. Karena paling cepat, paling gampang didapat sih bang ininya. Oke. Source-nya. Itu sih. Kemudian semua sebenarnya kalau kopi espresso base sih bang semuanya, yang minuman segala macam espresso base. Tapi kami ada juga V60. Kadang karena permintaan pasar ada yang minta V60. Beberapa kami ada di manual untuk orang yang pengen minta V60. Okay. Terus yang untuk non kopinya kami ada milk tea, red velvet, sama coklat. Oh, ada jual non kopi juga ya? Ya? Ada jual non kopi juga ya? Ada jual non kopi bang, ada red velvet sama coklat sama mint tea. Oh, gitu. Karena kan nggak semuanya orang suka kopi ya bang. Iya ya, termasuk anak mudanya kan sukanya es kosong. Tapi nggak bisa minum kopi. Iya. Ya bang? Termasuk kayak awak sukanya es kosong. Ya es kosong begitu. Jadi kalau tempat Faruk minumnya tetap es kosong walaupun makannya di sana. Iya. Jadi buat yang mau datang ke Barokah Coffee, jadi mereka menjual juga selain kopi ya. Kalau kopinya tadi kan Arabica Gayo karena lebih mudah untuk ini ya, supply ya dari vendor ya. Kemudian juga paling aman sih, Bang. Paling aman ya. Kemudian dia juga punya tahu, punya green tea sama red velvet untuk yang non coffee. Jadi bisa nih di coklat ya. Coklat ada juga ya. Ya, bisa juga didatangi Barokah di Jalan Hayam Wuruk. Kalau yang mobil di mana sekarang ngetem? Mobil sekarang di Setiabudi 203 bang, samping Pizza Hut. Oh, Bebek Gokil. Sebelumnya. Oh, sebelumnya. Setiabudi Salon bang. Oh, Setiabudi Salon, ya. Ya, yang dekat ada jual jalan sih bang. Martabak, ada jual martabak dom itu ya, martabak apa? Oh, sebelum bang. Oke. Belum lagi. Oh, berarti pokoknya setelah pizza. Setelah pizza langsung dapat. Setelah pizza langsung dapat. Oke, itu bisa ke sana. Oke. Ya Faruk, karena waktu kita memang cuma 30 menit yuk. Ini sedikit lagi. Ya, Bang. Cuma kita mau minta antum ngasih info lah buat kawan-kawan nih. Saat ini kan mungkin ada yang lagi nonton ini mungkin yang lagi nonton jangan lupa nih di subscribe, like dan komen seandainya ada yang mau ditanyakan sama calon yang mau kita interview berikutnya. Di subscribe, like, dan share ya. Siapa tahu bermanfaat untuk orang lain insyaallah. Nah, boleh dikasih tahu nggak ke kawan-kawan kita yang lagi nonton ini mungkin dok, seandainya ada yang punya uang tapi mau mulai usaha masih ragu, kemudian takut ada masalah segala macam. Apa yang bisa Faruk kasih infonya lah, siapa tahu bisa jadi tips buat kawan-kawan lah. Kita bukan ngajarin ya ini buat kawan-kawan Bang, kita nggak ngajarin. Kita cuma sharing di sini. Kita cuma sharing dari orang yang sudah mulai usaha. Siapa tahu ini bisa jadi trigger untuk kita. Oh ternyata begini ya gitu. Boleh Faruk, silakan dok.
Kalau saran dan apa ya kita bilangnya harus bisa bilangnya karena dari background karyawan ya, jadi intinya yang untuk karyawan yang mau memulai usaha dan keluar dari kerjaannya, intinya jangan takut, tapi jangan bodoh juga sih. Jangan takut, rezeki itu bukan dari kantor, rezeki itu dari Allah. Jadi kalau kalian udah punya bisnis plan yang bagus, kalian yakin itu jalan, insya Allah langsung aja kerjain, jangan takut. Tapi ya itu harus ada bisnis plan yang jelas ya, yang minimal risiko. Tapi kalau misalnya kalian belum jelas atau bisnis plannya belum jelas, terus manajemen risikonya juga belum jelas, saran sih belajar lagi, belajar, eksekusi. Karena belajar terus nggak ada eksekusinya, bohong. Iya juga, betul juga ya. Ada lagi yuk? Ya, bedanya karyawan sama pengusaha itu jauh sih sebenarnya. Kita kalau pengusaha itu lebih usahakan lebih bertawakal lah sama Allah, karena rezeki yang kita dapat tuh nggak tentu ya, kadang naik, kadang turun, ya. Jadi ya sabar, tingkatkan tauhid. Iya, apalagi saat-saat seperti ini ya, betul ya. Ya, benar. Ya, tapi betul nih, ini poin dari Farouk nih, rizki minallah, rezeki dari Allah. Jadi jangan pernah khawatir, apalagi saat ini kita memang bekerja dalam pekerjaan yang haram, yang Allah haramkan. Mending cabut saat ini juga, mulai usaha. Jangan pernah malu usaha apa, karena kita juga punya kawan yang jualan teh tarik, dia naik sepeda motor, gak apa-apa. Yang penting rizkinya halal. Jadi rizki minallah, percaya itu. Makanya kayak Farouk bilang, ya tawakal kita ikhtiar, sisanya tawakal sama Allah. Ya, dan belajar juga penting. Jangan pula niatnya mau jual es cendol, terbuatnya es doger, kan beda. Jadi tetap harus tahu ilmunya. Ya, Farouk. Tapi ini Farouk, ini ada yang selalu Anda tanyakan. Ini dua pertanyaan terakhir lah. Ini dua pertanyaan ini selalu Anda tanyakan pada kawan-kawan semua yang Anda obrolin. Farouk, menurut Antum ketika mulai dunia usaha ini, penting nggak belajar ilmu syariat? Nggak mengenai muamalah. Kalau penting kenapa? Kalau nggak kenapa? Apa? Penting. Sangat penting. Karena yang kita apapun yang kita kerjakan tuh emang harus ada ilmunya kan. Apalagi ini ilmunya yang kita bawa ke akhir hidup kita. Dan itu bakalan dipertanggungjawabkan. Kalau kita salah, kita akan rusak di ujung. Apalagi ini ceritanya kalau kita usaha untuk nyari makan untuk anak istri kita, kan nggak mungkin anak istri kita bawa makan duit haram ya, kita bawa ke rumah kan, jangan sampai lah kita dihakimi lah nanti ya di akhir. karena nggak tahu syariat. Emang karena kita udah turun di situ, kita harus tahu. Ada ceritanya kita nanti aja belajarnya, nggak bisa. Siap. Emang kita harus tahu. Oke. Gimana cara jualan yang benar. Berarti penting ya, oke, karena ini hubungannya masalahnya adalah urusan kita nanti dihisab dan pertanggungjawaban kita di akhirat. Masa kita bawa uang buat istri dan anak kita makan? Wah, waliyahzubillah lah ya. Nauzubillah semua nauzubillah. Tapi tetap usaha, tetap semangat karena kita harus terus berdoa sama Allah. Oke, Farouk, pertanyaan terakhir. Ruk, ini kan kayak tadi ini cerita seandainya ada apa yang Antum kasih tips. Nah, cuman ini kan pertanyaannya, ini ada nih, Ana punya uang nih saat ini. Kemudian Ana mau buka usaha kayak Barokah Coffee lah. Tapi Ana mau franchise ke Antum, bisa atau enggak? Sampai sekarang sih belum bisa sih, Bang. Tapi kalau misalnya gini, karena masih kalau misalnya gini, oke lah belum bisa. Boleh nggak Ana datang jumpain Antum untuk sharing-sharing lah Bang, ajarin lah Bang, gimana nih Bang tips-tipsnya.
Nah, silakan ya. Dengan senang hati kita membantu. Walaupun usahanya kopi juga nggak ada masalah. Oh, Masya Allah. Karena itu tadi, rizki minallah ya kan. Mau kita ajain 2.000 orang juga. Kalau rizki kita memang sudah seperti itu, juga begitu. Nggak akan berubah ya kan. Iya. Mau blek-blek biru juga nggak ada masalah. Oke, Masya Allah. Farouk ya, itu dia nih. Kalau Farouk adanya di mana? Di mobil atau yang di coffee shop? Yang di kedai? Pindah-pindah? Keliling sih Bang. Keliling. Ya, nah terus Farouk kalau misalnya nih lupa, Anda nanya lupa tadi. Kalau seandainya mau pesan nih untuk weddingan, kemana ngubungin ya? Kan bingung mau ngubungin. Oh, ke nomor WA kita aja. Berapa Farouk nomornya? Di sini. Kasih tahu nggak ada. 0822. 0822. Nah. WA kita ada di 0822 7620. 2640. Tuh, jadi buat yang mau pesan nih, seandainya ada yang mau wedding ataupun meeting lah minimal untuk packaging kecil, misalnya meeting di kantor, boleh nih nanti staffnya datang dengan kopinya, dengan udah dapat cupnya ya, udah dapat semua lah ya, bersih lah Bu ya. Nanti ada juga yang serving, boleh hubungin di 0822 7620 2640 ya. Itu dengan Barokah Coffee, betul ya? Silakan dihubungi nih untuk yang mau wedding segala macam, karena memang mereka spesialitinya saat ini. Kalau untuk itu nggak usah diragukan lagi lah, insya Allah mereka akan memberikan pelayanan terbaik. Silakan di 0822 7620 2640 ya, itu dia. Oke, Farouk, itu aja ya Farouk. Masya Allah sudah nggak tahu setengah jam lebih bahkan udah. Farouk ini semoga yang kita bicarakan ini bisa jadi manfaat untuk orang yang ngelihat, bagi yang mungkin mau mengambil pelajaran dari sini dan mengaplikasikannya. Kita persilahkan diaplikasikan, diamalkan, dan semoga yang kami bicarakan ini bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan untuk Farouk, untuk kita semua ya. Dan semoga Allah berkahilah perniagaan antum Farouk, Allah mudahkan, dan Allah ridhoi perniagaan kita semua, dan Allah mudahkanlah seluruh perniagaan umat muslim yang ada di seluruh dunia. Farouk, jazakallah ya Farouk. Terima kasih banyak Farouk. Sukses untuk Barokah Coffee-nya. Salam buat semua. Salam buat si Hamzah ya. Anda belum pernah jumpa sama Hamzah. Iya. Farouk, thank you Farouk. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Farouk, dadah.